Bab 981. Seperti dugaan Zhao Yu, setelah memasuki pintu, dia tidak bisa langsung masuk ke ruang rapat. Sebaliknya, dia tiba di sebuah aula kecil. Seorang pria bertampang garang dan kuat sedang menunggu di sana. Dia memeriksa Zhao Yu dengan pemindai yang ada di tangannya. Beruang besar Zhang telah menjelaskan peraturan kepada Zhao Yu sebelumnya, jadi Zhao Yu melepas ponsel dan pistol setrumnya di depan orang ini dan menaruhnya di dalam kotak logam kecil. Pria itu memindai Zhao Yu lagi. Setelah memastikan bahwa Zhao Yu tidak membawa sesuatu yang berbahaya, dia menaruh kotak logam itu di lemari di sampingnya dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa Zhao Yu boleh masuk. Di ruang tamu, cahaya redup dan suasananya khusyuk. Ruangan itu jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Zhao Yu. Ada meja biliar besar di tengah yang menghabiskan banyak ruang, bersama dengan 5 sofa mewah. 5 pria dari berbagai usia dan gaya berpakaian duduk di sofa. Seorang mengenakan topi koboi dan celana panjang putih, tampak sangat modis. Yang lain mengenakan setelan bermerek, dan yang satu mengenakan bulu dan sedang menghisap cerutu berbentuk meriam. Pria itu mengepulkan asap cerutunya, memenuhi ruangan dengan bau busuk. Zhao Yu melirik kelima orang itu. Karena masing-masing dari mereka duduk di sofa, tidak ada tempat tersisa baginya untuk duduk. Dilihat dari sikap mereka yang angkuh, mereka adalah para investor. Meskipun mereka memiliki gaya yang berbeda, mereka semua menunjukkan sikap sangat arogan. Di belakang mereka masing-masing ada pengawal mereka. Zhao Yu menggunakan detektor di otaknya dan menemukan bahwa pengawal itu tidak membawa senjata. Tampaknya mereka juga saling waspada. Setelah melihat kedatangan Zhao Yu, perokok cerutu terdekat mendengus dengan jijik, tanpa bermaksud menyambutnya. Pria itu berkulit hitam tetapi berbulu putih. Pria parubaya terjauh, mengenakan jas putih sambil berpose dengan jari-jari anggrek berkata kepada Zhao Yu dengan ekspresi kesal, "Kamu berani." Zhao Yu mengerutkan kening dan menyadari apa yang sedang dibicarakannya. Dia segera melepas topengnya dan meletakkannya di meja biliar. Begitu Zhao Yu melepas topengnya, kelima orang itu menatapnya dengan saksama. Setelah memastikan bahwa dia adalah Jiang Ke, mereka sedikit rileks. Seorang lelaki tua yang duduk di sofa tengah berkata, "Jiang Ke, kamu terlambat." "Jarang sekali kamu terlambat." Lelaki itu mengenakan setelan tang dan duduk tegak, dengan sikap dan ucapan yang sangat berwibawa. Zhao Yu mengangguk pelan. Karena lelaki tua itu duduk di tengah dan berbicara seperti itu, dia pastilah pemimpinnya. Zhao Yu tidak menjawab, tetapi mengamati kelima orang itu dengan saksama. Dia hanya mengenali pria pendek yang sedang merokok cerutu dan pria berjas putih dengan jari-jari seperti anggrek yang tertulis di berkas rahasia Jiang Ke. Yang pertama adalah Wang Xi, pemilik banyak perusahaan tambang batu bara. Yang kedua adalah Niu Lulu, pemegang saham Baicheng Group. Meskipun dia terlihat sedikit feminin, dia sebenarnya seorang pria. Berkas Jiang Ke menyebutkan bahwa mereka berdua adalah pengusaha sukses di permukaan, tetapi mereka melakukan banyak perbuatan jahat secara diam-diam. Jiang Ke telah membantu mereka memecahkan beberapa masalah terkait persaingan bisnis dan konflik kepentingan. Selain kedua orang itu, yang lainnya tidak ada dalam map Jiang Ke. Apakah karena ketiga orang ini begitu misterius sehingga bahkan Jiang Ke tidak tahu tentang mereka? Zhao Yu bertanya-tanya, mungkinkah pria misterius yang membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara ada di antara ketiganya? Niu Lulu menggoyangkan pinggulnya dan berteriak, "Tuan Five bertanya padamu, mengapa kamu terlambat? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai raja pencuri?" Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba mendongak dan tertawa, lalu duduk di kaki pria berjas putih itu. Niu Lulu mencoba mendorong Zhao Yu dengan cara yang feminin, tetapi gagal. Dia berteriak, "Aduh, kau menghancurkanku." Pengawal di belakangnya ingin membantunya, tetapi tidak berani melakukan apapun. "Lulu sayang, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Apa kau tidak merindukanku?" kata Zhao Yu sambil menyentuh hidung Niu Lulu. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke lelaki tua di tengah dan bertanya, "Tuan Five, kenapa aku terlambat? Apa kau tidak tahu alasannya?" Niu Lulu tidak bisa bernapas karena Zhao Yu berada di atas kakinya. Dia mendorong Zhao Yu dengan keras untuk menyingkirkannya, sambil berkata, "Aduh, pergi saja."
Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas kotak-kotak yang duduk di sudut kiri berteriak dengan marah, "Jiang Ke, kamu sudah gila. Kamu tahu jam berapa sekarang? Dan kamu masih ingin bermain dengan kami?" Zhao Yu membuka tangannya dan melangkah maju, sambil tersenyum bahagia, dan berkata, "Aku tidak main-main. Aku baru saja kabur dari penjara. Kalian tidak menyambutku, tetapi malah menuduhku sebagai penipu." Seorang lelaki tua dengan tongkat duduk di sisi kanan berteriak, "Jiang Ke, jaga ucapanmu. Kau harus tahu posisimu di hadapan Tuan Lima." Wang Xi, si perokok cerutu, duduk bersila dan bertanya dengan nada menghina, "Jiang Ke, mengapa kamu berubah menjadi orang yang berbeda setelah memakan makanan penjara selama beberapa hari?" Pria bersetelan putih itu tertawa, lalu berkata kepada Zhao Yu dengan cara yang aneh, "Aku tidak percaya kau berubah menjadi wanita karena memakan makanan penjara." Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, Zhao Yu menjadi marah. Namun, sekarang situasinya tidak jelas. Jadi, ia memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan mengambil cerutu Wang Xi, menekan ujungnya dengan keras di meja biliar, dan berkata, "Ibumu meninggal karena kanker paru-paru. Jangan merokok ini." Wang Xi berdiri dengan marah, menunjuk hidung Zhao Yu, dan berteriak, "Apakah kamu sudah gila?" Wang Xi tidak berani mengatakan apapun dan duduk. Orang tua itu menunjuk ke arah Zhao Yu dan bertanya, "Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan kepada kami sebelum kamu pergi? Bagaimana dengan hasilnya? Kamu benar-benar mengacaukannya. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya?" Pria dengan tongkat itu berkata, "Kau harus tahu betapa besar kerugian yang kami alami karena kegagalanmu. Kami tidak merasa aman selama 1 hari pun di tahun baru." Zhao Yu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Orang-orang ini seharusnya tidak terlalu peduli dengan uang mengingat latar belakang bisnis mereka yang kuat. Namun, mengapa mereka tampak begitu khawatir dengan kerugiannya? Novel B. Jen.com. Zhao Yu bertanya, "Saya tidak mengerti mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda. Saya telah mempertaruhkan hidup saya." Tuan Five akhirnya marah. Dia berdiri dan berteriak, "Jiang Ke, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tetap optimis. Apakah kamu benar-benar gila? Jika itu hanya kesalahan kecil, kami tidak peduli. Kami dapat menebusnya. Tetapi kamu ditangkap oleh polisi, lalu kamu melarikan diri dari penjara. Ini sangat memengaruhi kami." Zhao Yu mengerutkan kening lagi. Dari kata-kata lelaki tua itu, dia mulai memahami sesuatu. Perampokan rokok itu tidak sesederhana yang dia kira. Tampaknya ada konspirasi yang lebih besar di balik perampokan itu. Zhao Yu sangat cerdas. Dia bertanya, "Lalu, bagaimana kamu mengatasinya?" Pria yang menggunakan tongkat itu berkata, "Untungnya, kami berhasil mendapatkan kembali sebagian besar rokok itu. Jadi, perusahaan asuransi tidak akan terlalu menderita." Tampaknya tujuan akhir dari perampokan rokok itu bukanlah rokok, melainkan perusahaan asuransi, yang pasti akan menarik minat banyak orang. Jika demikian, perampokan yang dilakukan Jiang Ke sebelumnya juga pasti ada hubungannya dengan tujuan komersial. Kelompok perampok Jiang Ke seperti organisasi kriminal yang pernah ditangani Zhao Yu saat ia berada di Selandia Baru. Tidak heran ia bekerja sama dengan banyak pengusaha. Zhao Yu berpikir cepat dan berkata, "Baiklah. Bagus. Ya, kali ini aku mengacaukannya. Tidakkah kau ingin penjelasan?" "Oke, aku akan memberikan penjelasanku. Tapi sebelum itu, kalian harus menjelaskan satu hal kepadaku." Zhao Yu menatapnya, matanya terbelalak, dan bertanya dengan galak, "Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan kepadaku tentang pelarianku dari penjara?" Bab 982. Pria yang memegang tongkat itu memukulnya dengan keras ke lantai. "Ada apa denganmu? Apa kau gila? Jiang Ke, jaga ucapanmu. Jangan lupakan posisimu," katanya. Tiba-tiba, Wang Xi, si perokok cerutu, teringat sesuatu dan bertanya, "Apa maksudmu, Jiang Ke? Kami tidak melakukan apapun. Bukankah orang-orangmu yang merencanakan pelarianmu?" Zhao Yu memperhatikan reaksi semua orang dengan saksama. Kecuali Tuan Lima, yang mengenakan setelan tang, yang lainnya semua tampak sangat terkejut. Akhirnya,
Tuan Lima menunjukkan keganasan di matanya dan memarahi, Jiangke. Kamu harus menjelaskan dirimu hari ini. Jika bukan karena kerja sama kita yang lama, kita tidak akan setuju untuk bertemu denganmu hari ini. Jika kamu masih ingin melihat matahari besok, beritahu kami apa yang terjadi sesegera mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar perkataan Tuan Lima, Zhao Yu dapat memastikan bahwa pria misterius itu tidak termasuk di antara kelima orang itu. Jika orang-orang ini membantu Jiangke melarikan diri dari penjara, maka mereka tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Zhao Yu melirik kelima orang itu lagi dan berpikir dalam hati, kecuali jika pria misterius itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, atau memiliki alasan lain untuk membantu Jiangke. Namun, melihat kelima orang ini, Zhao Yu tidak dapat menemukan satu petunjuk pun karena reaksi mereka tampak masuk akal. Bagus, Zhao Yu sudah memutuskan. Karena acaranya sudah dimulai, dia ingin memberikan akhir yang sempurna. Zhao Yu memukul meja biliar, lalu menatap tajam ke arah yang lain dengan penuh semangat. Dia berteriak, dasar bocah jorok yang tidak tahu terima kasih. Kau masih mempermainkanku, bukan? Kau anggap aku ini siapa? Orang bodoh. Pria bersetelan kotak-kotak itu menunjuk ke arah Zhao Yu dan memarahi. Apakah kamu sudah gila, Jiangke? Zhao Yu menunjuk ke arahnya dan membalas, apakah kau ingin menyelamatkanku dari penjara? Atau kau hanya ingin menjualku kepada Cao Sifen? Orang-orangku dibunuh oleh Cao Sifen. Bagaimana kalau kau jelaskan itu? Kelima orang itu mengerutkan kening. Orang tua dengan tongkat di tangannya berkata dengan kaget, Jiangke, kamu membuatku bingung. Bagaimana Cao Sifen bisa terlibat dalam hal ini? Zhao Yu berteriak histeris, aku orang yang tangguh. Kau tidak menyangka aku masih bisa datang menemuimu di sini hidup-hidup. Tuan Five tampaknya mengerti, lalu berkata dengan tenang, tenanglah. Pikirkanlah, mengapa kami harus membantumu melarikan diri dari penjara, dan mengapa kami harus membunuhmu? Apakah kau pikir kami peduli padamu? Wang Xi berdiri, menunjuk Zhao Yu lalu berkata, Tuan Five, jangan buang waktu dengannya. Orang ini gila. Dia telah dicuci otaknya oleh polisi. Dia berbohong kepada kita. Pria yang berpose dengan jari-jari anggrek itu berkata, ya. Aku bilang kita tidak boleh bertemu dengannya hari ini. Dia perampok dan pernah di penjara. Mungkin dia sudah menjadi pengkhianat. Ayo kita keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu dengannya. Zhao Yu tertawa lagi, lihat. Kau mengakuinya. Jangan menyangkalnya. Kau takut aku akan memberitahu polisi tentang apa yang kau lakukan, jadi kau mengambil risiko untuk membantuku melarikan diri dari penjara, lalu mencoba membungkamku selamanya. Pria dengan tongkat itu berdiri dengan tongkat penyangga dan berkata, jangan bicara omong kosong. Kau tidak punya apa-apa terhadap kami. Kami tidak peduli. Kau pencuri, dan kau tidak punya bukti. Apapun yang kau katakan kepada polisi akan menjadi tuduhan palsu. Zhao Yu diam-diam terkejut. Tidak heran Jiangke tidak mencurigai para investor ini. Tampaknya mereka hanya mitra bisnis dan tidak berasal dari kelompok kepentingan yang sama. Dan, meskipun Jiangke memiliki hubungan bisnis dengan mereka, ia tidak memiliki bukti konkret atas kejahatan mereka. Ambil contoh perampokan rokok. Para investor ini ingin menggunakan perampokan ini untuk menekan perusahaan asuransi dan mendapatkan keuntungan khusus, tetapi mereka tidak membuat perjanjian tertulis. Bahkan kesaksian Jiangke tidak akan membuktikan apapun. Dengan kata lain, bahkan jika Zhao Yu dapat meminta polisi menangkap para investor hari ini, tidak ada bukti bahwa mereka telah melakukan kejahatan apapun. Para pengusaha ini lebih mungkin lolos dari sanksi hukum daripada penjahat sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Zhao Yu diam-diam mengepalkan tangannya dan berpikir dalam hati bahwa sebagai pemimpin tim investigasi khusus dan perwujudan keadilan, dia harus melakukan sesuatu untuk mengadili para penjahat ini. Jadi, apa yang harus kulakukan? Zhao Yu tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka, tetapi dia percaya diri dengan triknya. Zhao Yu sudah lama tidak menggunakan triknya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat orang-orang ini kesulitan. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak lagi. Ia berkata kepada Tuan Five yang mengenakan setelan tang di tengah, Tuan Five.
Mengapa Anda tidak memikirkannya? Kita hanya berbisnis bersama, tetapi mengapa saya meragukan Anda? Anda tidak menganggap saya benar-benar gila, bukan? Tuan Lima sedikit mengernyit dan berpikir. Pria dengan tongkat itu mendesak, Jiang Ke. Jangan sembunyikan. Apa yang ingin kamu katakan? Zhao Yu tertawa, lalu menunjuk ke 5 orang itu dan berkata, yang ingin kukatakan adalah kita punya mata-mata. Setelah dia selesai, yang lain terkejut. Orang-orang yang baru saja berdiri tiba-tiba duduk lagi. Pria bersetelan kotak-kotak itu bertanya, apa maksudmu? Zhao Yu meniru nada bicara Jiang Ke dan berkata, hari-hariku di penjara memberiku balasan. Awalnya aku tidak bisa memahaminya. Interrogator tidak bertanya tentang perampokan rokokku, tetapi berulang kali bertanya tentang kasus-kasusku sebelumnya, dan menyebutkan nama-namamu. Yang lain tercengang. Wang Xi menggeliat dan berkata, omong kosong. Bagaimana mungkin? Berpura-pura ragu, Zhao Yu berkata, saya tidak memberitahu polisi tentang itu. Jadi, bagaimana mereka bisa tahu? Saya takut. Misalnya, mereka menyebut Cheng Ling. Zhao Yu menunjuk Niu Lulu dan berkata, mereka bertanya kepadaku tentang grup Bai Cheng. Dan mereka bertanya kepadaku apakah Niu Lulu pernah membunuh orang sebelumnya. Mendengar ini, Niu Lulu hampir jatuh ke tanah. Tentu saja, Zhao Yu mengarang semua ini. Dokumen Jiang Ke mengatakan bahwa Niu Lulu adalah pemegang saham Bai Cheng Group, dan perampokan di Chengling jelas terkait dengan perusahaan konstruksi ini, jadi Zhao Yu menggunakan ini untuk menggertak. Zhao Yu berkata kepada perokok cerutu pendek itu, Wang Xi. Mereka juga bertanya kepadaku tentang bencana tambang di Linfu dan menyebutkan sebuah Ferrari kuning. Wang Xi begitu ketakutan hingga ia hampir jatuh dari sofa. Bencana tambang Linfu dan Ferrari keduanya berasal dari dokumen Jiang Ke. Zhao Yu berkata kepada Tuan Lima, saya benar-benar sakral dalam interogasi itu. Namun, kekhawatiran terbesar saya sekarang bukanlah mata-mata itu, melainkan hilangnya kepercayaan Anda kepada saya. Saya tidak mengatakan apapun. Kalau tidak, mengapa saya meminta untuk bertemu dengan Anda hari ini? Pria yang memegang tongkat itu bertanya, Jiang Ke, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, 100% ya. Kau seharusnya mengenalku. Inilah mengapa aku menduga kau membantuku melarikan diri sehingga kau bisa membunuhku. Mendengar ini, kelima investor itu saling memandang, dan mata mereka pasti menunjukkan kecurigaan. Pria bersetelan kotak-kotak itu punya otak. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada Tuan Five, yang kemudian mengangguk sedikit. Tuan Five selesai, pria bersetelan kotak-kotak itu melambaikan tangan, lalu beberapa pengawal yang tampak garang keluar dari balik sofa. Tuan Five mengangguk dan berkata, kamu tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ini. Saat Zhao Yu melihat mereka ingin berkelahi, dia buru-buru berteriak, tunggu. Jangan buang-buang waktu. Tahukah kamu mengapa aku terlambat tadi? Mendengar ini, para pengawal berhenti, dan para investor tampak sangat bingung. Zhao Yu menyeringai dan berkata, saya terlambat karena sedang menyelidiki sesuatu. Faktanya, mata-mata itu sedang duduk di depan kita sekarang. Kali ini, para investor benar-benar terkejut. Mereka semua tercengang dengan kata-kata Zhao Yu. Niu Lulu menggeliat dan mendesak Zhao Yu untuk melanjutkan, siapa orang itu? Aku harus mencabik-cabiknya. Zhao Yu berhenti sejenak, lalu menunjuk seseorang di sofa dan berkata, dia tepat di depan kita. Bab 983. Lelaki tua yang membawa tongkat itu duduk di sebelah Tuan Lima, yang mengenakan setelan tang. Dia tidak pernah menyangka Zhao Yu akan menunjuknya. Jiang Ke, kau membuat tuduhan yang tidak berdasar, teriaknya. Zhao Yu mengepalkan tinjunya, meraung, sepertinya kau ingin berdebat denganku. Kau seharusnya mengenalku, aku tidak pernah mengatakan sesuatu tanpa bukti yang cukup. Orang tua dengan tongkat itu tampak pucat dan gemetar karena marah. Dia melambaikan tangan kepada anak buahnya dan berkata, apa yang masih kalian tunggu? Tangkap dia. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak sehingga para pengawal tidak berani bergerak. Lihat, kalian ingin aku mati, bukan? Lakukan saja. Bisakah kalian? Katanya. Tuan Lima kemudian berteriak dengan marah, Jiang Ke.
Kami butuh bukti. Kami mengenal Tuan Bao dengan baik. Jangan menabur benih perselisihan di sini. Ya, Jiang Ke, jika kau tidak punya bukti, aku akan membunuhmu. Tuan Bao menambahkan, sebelum aku datang, aku melihatmu berbicara dengan seseorang. Aku mengikuti orang itu secara diam-diam. Coba tebak, aku pernah melihat pria itu di pusat penahanan. Zhao Yu memarahi dengan marah. Tuan Bao menjadi marah. Kau menjebak orang yang tidak bersalah. Aku tidak bertemu siapapun sebelumnya, katanya dengan keras. Masih belum menyerah? Tanya Zhao Yu sambil menatap. Aku tidak akan menganiaya orang yang tidak bersalah. Kalian tidak sederhana. Sekarang aku punya bukti bahwa kalian tidak hanya berhubungan dengan perwira polisi senior, tetapi juga dengan Cao Sifen. Dan, Zhao Yu menoleh ke yang lain dan berkata, kalian tidak tahu ini, tetapi Tuan Bao sekarang bangkrut. Dia berutang banyak tetapi dia masih berpura-pura kaya ketika dia ada di sini. Tuan Bao sangat marah sehingga ia mengangkat tongkatnya ke arah Zhao Yu dan berkata, Jiang Ke, kau gila. Apa-apaan ini? Itu hanya rumor. Ah, Niu Lulu, pria dengan jari-jari anggrek, tiba-tiba menyela. Tuan Bao, apakah kau mulai berjudi lagi? Kudengar kau pergi ke Makau setahun yang lalu. Apakah kau kalah banyak? Tanyanya. Tuan Bao memarahinya dengan marah. Persetan denganmu, dasar banci. Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan secara diam-diam. Kau mensponsori Wang Yaofeng dan mencuri proyek Hong Litunku. Aku belum berurusan denganmu untuk itu. Ketika Niu Lulu mendengar ini, ia langsung mulai berdebat dengan Tuan Bao. Malu padamu, kata Niu Lulu. Hong Litun adalah milikku. Kau tidak punya hak untuk mengklaimnya sebagai milikmu. Wang Xi tiba-tiba maju dan menghentikannya. Lulu, hentikan itu. Kita sedang membicarakan bisnis serius di sini, katanya. Tiba-tiba, Zhao Yu berteriak kepada Wang Xi sesuatu yang tidak diduga siapapun. Dasar bodoh. Tahukah kamu bagaimana hal-hal tentang tambang batu baramu bocor? Kamu seharusnya mengawasi orang-orangmu. Ketika Wang Xi mendengar ini, dia menatap pengawal di belakangnya dengan heran. Dia kemudian menatap curiga ke arah Tuan Bao. Tuan Bao marah. Dia mengangkat tongkatnya yang berat dan langsung menuju Zhao Yu, sambil berteriak, Jiang Ke. Pergi ke neraka. Tuan Bao yang tua bukanlah tandingan Zhao Yu. Zhao Yu menghindar dengan cepat, lalu mencengkeram lehernya. Kemudian, dia mendorongnya ke meja biliar. Anak buah Tuan Bao bergegas membantu bos mereka. Zhao Yu menunggu saat kritis, lalu berteriak, semuanya, saatnya menyaksikan keajaiban sudah tiba. Apakah kalian tidak meminta bukti? Awas. Setelah itu, Zhao Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram telinga Tuan Bao. Dia mengambil earphone putih dari telinga Tuan Bao dan berkata kepada yang lain, lihat ini. Orang tua itu bahkan memasukkan alat penyadap ke telinganya. Dia dengan terang-terangan mengabaikan kita. Ketika mereka melihat earphone di tangan Zhao Yu, semua orang tercengang. Itu alat bantu dengar saya, itu hanya alat bantu dengar. Teriak Bapak Bao. Zhao Yu menaruh earphone di meja biliar dan menghancurkannya dengan sikunya. Ia kemudian menunjuk ke tumpukan bagian yang rusak dan berkata, lihat. Lihat bagian-bagian ini. Ini jelas serangga. Hanya serangga yang memiliki bagian-bagian yang rumit seperti itu. Para investor itu bingung. Mereka tidak tahu apakah Zhao Yu benar. Punyaku diimpor dari Jerman, kata Tuan Bao sambil memukul meja biliar dengan tangannya. Dasar sampah, kemarilah, teriaknya kepada anak buahnya. Saat itu Tuan Five berkata, tunggu. Anak buah Tuan Bao cukup mengenal Tuan Five sehingga mereka tidak berani bergerak. Ketika Tuan Bao melihat Tuan Five menghentikan anak buahnya, dia terkejut dan segera mencoba menjelaskan. Tuan Five, jangan percaya omong kosong bajingan itu. Kita semua sudah berteman selama bertahun-tahun. Katanya, Tuan Five melambaikan tangannya sambil menjawab, Bao. Aku percaya padamu. Hanya saja ini masalah yang sangat penting. Dia melambaikan tangan kepada anak buahnya dan berkata, cepat, cari seseorang yang tahu apa ini. Tentu saja, cerita tentang serangga itu dibuat-buat oleh Zhao Yu. Begitu seseorang yang tahu apa itu diperiksa, tipu daya Zhao Yu akan terbongkar. Oleh karena itu, Zhao Yu sengaja melepaskan Tuan Bao.
Tuan Bao tidak menyadari bahwa dia telah dilepaskan dan terus meronta dengan liar. Potongan-potongan serangganya terlempar ke tanah. Zhao Yu menunjuknya dengan cara yang sangat berlebihan dan berteriak, "Kamu! Kamu berani menghancurkan bukti." Suasana di ruang rapat tiba-tiba menjadi intens. Wajah semua orang menunjukkan rasa cemas, dan mata mereka menunjukkan kecurigaan yang mendalam terhadap Tuan Bao. Pada saat itu, Tuan Bao melambaikan tangannya ke yang lain dan berkata, Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Dia mencoba membalas dendam padaku karena perampokan di Beixin. Aku mengurangi bagian keuntungannya." Dia menoleh ke Zhao Yu dan berkata, "Meskipun kamu bekerja keras di garis depan, kamu tahu aturan bisnis kami. Siapapun yang memiliki sumber daya paling banyak adalah bosnya. Tanpa informasi yang telah kami berikan kepadamu, kamu hanya akan menjadi pencuri kecil." Zhao Yu mengabaikan semua yang baru saja dikatakan Tuan Bao dan langsung memarahinya. "Jangan coba-coba mengalihkan topik. Yang sedang kubicarakan sekarang adalah bagaimana kau adalah mata-mata. Kau mengkhianatiku dan berkolusi dengan Cao Sifen untuk meledakkanku menggunakan bom. Dan kau ingin mengkhianati kami semua. Bukan aku. Lao Bao mencoba menjelaskan. Tiba-tiba, pria bersetelan kotak-kotak itu teringat sesuatu. "Tuan Five, bukankah ada alat anti penyadapan? Jika memang ada bug, bagaimana bisa tidak terdeteksi?" tanyanya. Yang lain setuju bahwa ini masuk akal. Wang Xi bertanya, apakah dia salah paham? Apakah ada yang mencoba menimbulkan konflik internal di antara kita? Tanya Niu Lulu. Tuan Bao hampir menangis. Dia memukul tanah dengan tinjunya dan berkata, "Ya, orang yang mencoba menimbulkan konflik adalah Jiang Ke." Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah Zhao Yu. Zhao Yu mengangkat bahu dan melihat sekeliling ke arah yang lain tanpa daya. Pada titik ini, dia harus melanjutkan. Bab 984. Saat semua orang menatapnya, Zhao Yu mengambil tongkat biliar dan memukul kepala Wang Xi dengan tongkat itu. Zhao Yu melakukannya dengan sangat cepat sehingga Wang Xi tidak sempat bereaksi. Setelah dipukul, Wang Xi menutupi kepalanya dengan tangannya. Dia melompat dan berteriak. Zhao Yu melingkarkan tangannya di leher Tuan Bao dan menariknya kembali, menempelkan ujung tongkat biliar yang tajam dan patah ke lehernya. Wang Xi menyentuh kepalanya untuk memeriksa, tetapi tidak berdarah. Dia juga tidak merasakan banyak rasa sakit. Ternyata Zhao Yu telah memukulnya dengan ujung tongkat biliar yang tipis. Jika dia menggunakan ujung tongkat biliar yang tebal dengan kekuatan yang sama, Wang Xi mungkin akan pingsan atau bahkan terbunuh. Ketika para investor melihat Zhao Yu telah memegang Tuan Bao, mereka pucat pasi karena terkejut. "Jiang Ke, apa kau gila? Apa yang kau lakukan?" teriak mereka. Zhao Yu berpura-pura tampak putus asa. "Sekelompok orang yang kejam dan tidak adil. Aku melihat kalian semua. Aku selalu berjuang keras, tetapi pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa mendapatkan tempat duduk untuk diriku sendiri. Bagus. Aku akan mati bersamamu hari ini," teriaknya. Zhao Yu hampir menusukkan tongkat biliar ke leher Tuan Bao. Tuan Bao sangat ketakutan sehingga dia menepuk lengan Zhao Yu dan memohon, "Jiang Ke, jangan bodoh. Kami tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi kamu juga telah menghasilkan banyak uang. Bukankah kau baru saja memberitahuku bahwa orang yang memiliki semua sumber daya adalah bosnya, ya? Bukankah kau mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pencuri kecil? Baiklah, hari ini aku akan menguburmu bersamaku." Zhao Yu berteriak dengan gila. Zhao Yu menekan tongkat itu sedikit lebih keras ke leher Tuan Bao, menyebabkannya mulai berdarah. Ketika Tuan Lima melihat darah, dia tidak tahan lagi. Dia berdiri dengan cepat dan berusaha menghalangi Zhao Yu. "Dengarkan aku. Jika kami tidak peduli padamu, mengapa kami mengatur pertemuan ini hari ini?" tanyanya. Zhao Yu melotot padanya. "Kalian semua orang munafik. Orang-orangku dan aku menyelesaikan tugas-tugas yang paling berbahaya dan apa yang kami dapatkan untuk itu? Kau mendapatkan sebagian besar hadiahnya," gerutunya. "Tidak apa-apa. Lalu aku tertangkap oleh polisi, dan kau meminta penjelasan padaku. Jadi, dengan siapa aku harus berbicara tentang orang-orangku yang sudah mati?" "Jiang Ke, apa yang kau katakan? Aku selalu membayarmu dengan adil.
Aku memberimu lebih dari yang seharusnya kau dapatkan atas perampokan Gunung Feng sejak kau membantuku membunuh San Kaizi, kata Niululu. Sejujurnya, kau juga menerima banyak dari tambang batu bara, imbuh Wangxi. Tuan Bao merasakan sakit di lehernya dan memohon, Jiangke, apakah kamu tidak menginginkan uang? Aku bisa memberimu uang. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tenanglah. Zhao Yu menatap semua orang dan berkata, kalian tidak jujur padaku. Kalian menghasilkan banyak uang dalam perampokan Feng Longjiang. Dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan dariku. Pria bersetelan kota-kota itu mengerutkan kening. Jiangke, apakah kamu tidak ingat bahwa kami mendapatkan saham kami dari perampokan Feng Longjiang dari kamu dan Tuan Five? Kami belum mencurigaimu. Mengapa kamu mencurigai kami? Tanyanya. Baiklah. Zhao Yu segera mengalihkan topik pembicaraan, bertanya, bagaimana dengan Yao Ming? Apakah menurutmu itu hanya kesalahanku? Jika bukan karena kecelakaan itu, aku tidak akan ditangkap polisi. Makanan di penjara itu sangat buruk. Sekarang Zhao Yu tiba-tiba mulai menangis, berkata, aku tidak punya harapan. Wow, Tuan Lima menghela napas berat. Zhao Yu telah membuatnya bingung. Bahkan, pada titik ini, Zhao Yu bahkan bingung sendiri. Dia mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka. Namun, apa yang dia katakan pada dasarnya berasal dari dokumen Jiangke. Dia sama sekali tidak tahu detailnya. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Meskipun demikian, dia telah belajar lebih banyak dari pembicaraannya dengan mereka. Zhao Yu telah mendapatkan perekam tak terlihat sejak lama. Dia pikir itu tidak berguna, tetapi hari ini itu memainkan peran besar. Dia telah merekam semua yang dikatakan kelima orang itu, Novel, B, Indot C. Om. Melihat Zhao Yu menangis, Tuan Lima melihat sebuah kesempatan. Ia memberi isyarat agar Zhao Yu tenang. Jiangke, dengarkan aku. Jangan emosional. Pikirkanlah. Jika kami ingin membunuhmu, apakah kami akan berjanji untuk bertemu kali ini? Tanyanya. Sebenarnya, kami memutuskan untuk bertemu denganmu untuk menemukan cara agar kau bisa melarikan diri. Sebelum kau tiba di sini tadi, kami masih membicarakannya. Kami sedang mendiskusikan bagaimana kami akan membayar kerugian orang-orangmu. Dan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani perampokan rokok itu. Kami akan mencoba mencari kesempatan lain untuk menyelesaikannya. Katanya, pria bersetelan kota-kota itu mengangguk, berkata, kami sedang berbicara tentang mencari tempat yang aman untukmu di luar negeri. Satu-satunya alasan kami begitu marah tadi adalah karena kau terlambat. Zhao Yu menundukkan kepalanya tanpa suara dan berpura-pura yakin dengan apa yang mereka katakan. Ketika Tuan Bao melihat ini, dia langsung memohon padanya. Jiangke, tolong lepaskan aku. Katanya, tidak bisakah kau lihat, kami tidak benar-benar menyalahkanmu. Semua orang tahu betapa banyak yang telah kau lakukan untuk kami selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu menjadi satu-satunya yang menderita kerugian? Yang lain mengangguk bersama, dan Zhao Yu sedikit melonggarkan cengkeramannya pada tongkat biliar. Kau pintar, dengarkan aku. Pertama, pergilah ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Aku berjanji kau akan kembali dan bekerja bersama kami lagi dalam waktu kurang dari setahun. Yakinlah, nama Raja Pencuri akan selalu menjadi milikmu. Kata Tuan Five. Akhirnya, Zhao Yu melepaskan Tuan Bao, dan Tuan Bao segera bergegas kembali. Zhao Yu berpura-pura serius. Kalau begitu, Tuan Lima, sekarang katakan padaku. Bagaimana kau akan menemukan jalan keluar dari sini? Tanyanya. Setelah Zhao Yu bertanya, ruangan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menjawab. Zhao Yu mengerutkan kening dan tampak merasa sedikit canggung. Dia melihat Tuan Lima duduk di sofa dan tatapan dingin terlihat di matanya. Tuan Bao kembali memegang tongkatnya, terengah-engah, dan kembali ke tempat duduknya. Meskipun wajahnya pucat, matanya penuh kebencian. Pada saat itu, semua pengawal berdiri di depan para investor dan tidak memberi Zhao Yu kesempatan untuk mendekati mereka. Zhao Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Setelah itu, Tuan Lima masih tidak berbicara, menjentikkan jarinya. Kemudian,
Pintu depan ruang pertemuan terbuka. Sanlong, Tongqi, Big Bear Zhang, dan Acau semuanya dibawa masuk. Wajah mereka berlumuran darah. Mereka telah dipukuli dengan parah. Bab 985. Ketika Sanlong melihat Zhao Yu, ia bergegas menghampirinya untuk meminta bantuan. Seorang pria besar tiba-tiba datang dan memukulnya dengan keras. Sanlong berdarah dan merintih kesakitan. Zhao Yu sedang menghadapi Sanlong ketika sebuah benda berbahaya tiba-tiba muncul di layar deteksinya. Benda itu terlihat sebagai tanda merah di otaknya. Ketika ia melihat sekeliling, ia melihat seseorang telah menyerahkan pistol hitam kepada Tuan Lima. Setelah melihat pistol itu, ekspresi investor lain kembali menjadi sombong seperti sebelumnya. Mereka memandang Jiang Ke dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka berharap melihatnya gemetar dan gemetar di depan mereka. Tuan Lima dengan tenang memasang peredam pada pistol itu, berkata kepada Zhao Yu, Jiang Ke. Berlututlah. Awalnya, kami merasa kasihan dan ingin menyelamatkanmu. Tapi apa yang baru saja kau lakukan sangat mengecewakanku. Kau, Zhao Yu menatapnya dengan pandangan jengkel dan menyesal. Seharusnya aku tahu bahwa kalian semua adalah penjahat bayaran. Dia berteriak dengan penuh semangat. Tuan Five mengangkat alisnya. Jiang Ke. Kau yang meminta, lihat apa yang baru saja kau lakukan. Di mana raja pencuri yang berkepala dingin itu? Kau telah menjadi orang bodoh. Dia memarahi. Apa kau belum mengerti? Kau bukan apa-apa bagi kami. Tanpamu, kami akan dengan mudah menemukan pengganti yang lain. Awalnya, kami merasa kasihan padamu. Tapi sekarang kau telah membuat kami kehilangan kesabaran. Tuan Five meludah dengan nada menghina. Nov Lb, Jen. Tuan Five mengangkat tangannya, mengarahkan senjatanya ke Zhao Yu, dan berteriak, Jiang Ke, aku tidak kejam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ceritakan padaku tentang seluruh pengalamanmu di Yaoming, termasuk bagaimana kau masuk penjara, bagaimana kau melarikan diri dari penjara, dan bagaimana kau bertemu Cao Sifen. Wajah Tuan Five menjadi muram. Kami tidak ingin membunuhmu. Kami tidak akan melakukannya kecuali kau tidak memberi kami pilihan lain. Jadi, jika kau memberitahu kami dengan jujur, mungkin kita bisa melakukan pembicaraan damai. Tapi, jika kau tidak melakukannya, kau akan melihat konsekuensinya dengan sangat jelas, lanjutnya. Dia kemudian menunjuk Sanlong dan yang lainnya. Dia akan membunuh mereka satu persatu jika Jiang Ke menolak untuk melakukan apa yang diminta. Zhao Yu merenungkan hal ini. Apa yang baru saja terjadi membuatnya yakin bahwa pria misterius yang membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara bukanlah salah satu investor. Orang-orang ini dan Jiang Ke saling memanfaatkan, tetapi para investor tidak akan pernah membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara. Jadi, tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Mengenai pria misterius itu, Zhao Yu harus memikirkan cara lain untuk menemukannya. Zhao Yu tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti dimenangkannya. Setelah membuat keputusan, ia punya rencana baru. Ia segera mengangkat tangannya dan berkata kepada Tuan Lima, Tuan Lima. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi aku punya satu permintaan. Kau harus berjanji padaku. Apa itu? Tanya Tuan Lima dengan rasa ingin tahu. Zhao Yu menunjuk ke arah pintu. Permintaanku adalah, tolong suruh seseorang mengunci pintu. Katanya, para investor tidak menduga hal ini. Mengapa kalian ingin pintunya dikunci? Tanya pria bersetelan kotak-kotak itu. Zhao Yu tertawa dan berkata, tentu saja kita harus mengunci pintu. Aku takut saat aku menghajar kalian semua nanti, beberapa dari kalian akan menyelinap lewat pintu. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi. Maaf, aku melakukan kesalahan. Kau seharusnya merangkak keluar dari ruangan seperti anjing. Jaga mulutku. Zhao Yu menambahkan dengan cepat. Ia menunjuk ke mulutnya, membesar-besarkan gerakannya, dan berkata, seperti anjing. Beruang besar Zhang jatuh dari lututnya ke tanah sebelum yang lain berbicara. Ia pingsan. Ia tidak pingsan karena dipukul, tetapi pingsan karena ketakutan. Tuan Bao memukul tongkatnya ke lantai. Sekarang aku mengerti. Jiang Ke gila, katanya. Pria bersetelan kotak-kotak itu melambaikan tangan kepada Tuan Five dengan ekspresi enggan dan berkata,
kalau begitu. Tuan Five, kita harus segera mengakhiri ini. Tuan Five ragu-ragu. Dia jauh lebih berhati-hati daripada yang lain. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu, dia berbisik kepada seorang pengawal di sebelahnya. Tampaknya dia khawatir Jiang Ke telah menyiapkan sesuatu sebagai upaya terakhir. Setelah selesai, dia mengarahkan pistolnya ke Zhao Yu lagi dan berteriak, Jiang Ke, aku tahu kamu pintar, tetapi kali ini, kamu gagal mengetahui situasi sebenarnya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui, kamu tidak akan punya kesempatan. 1. Yang mengejutkan, setelah Tuan Five berkata, 1, lampu di ruangan itu padam. Karena tirai tebal ditutup, ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ruangan itu menjadi sangat kacau. Sementara para investor dan pengawal masih panik, hal-hal yang mengerikan terjadi. Mereka tiba-tiba mencium bau yang mengganggu. Bau itu langsung masuk ke otak mereka, dan mereka langsung tersedak. Kemudian, pistol itu ditembakkan. Pistol itu meletus tanpa tanda apapun, dan setiap tembakan disertai dengan suara lengkingan. Kemudian, suasana menjadi lebih kacau. Orang-orang yang panik berlarian dan saling bertabrakan. Terjadi keributan besar, orang-orang yang jatuh dan berteriak keras di ruang pertemuan. Mengapa saya tidak bisa menggunakan ponsel saya? Aduh, kepalaku. Tolong, sepertinya saya tertembak. Hei, bau apa ini? Apakah ini beracun? Di tengah kekacauan itu, seseorang akhirnya teringat sesuatu yang penting. Di mana pintunya? Tanya sebuah suara keras. Suaranya melemah seiring baunya semakin kuat, dan akhirnya mereda. Setelah sekitar 10 detik, seorang pengawal yang pintar akhirnya mencapai jendela dan membuka tirai. Meskipun di luar sudah gelap, lampu neon dari papan nama klub malam itu bersinar di langit malam dan sedikit menerangi ruangan. Ketika pengawal itu akhirnya melihat situasi itu, dia terkejut. Di dalam ruangan itu, hanya ada satu orang yang berdiri sendirian. Gas itu menyebabkan yang lainnya pingsan di lantai. Satu-satunya orang yang berdiri adalah Jiang Ke. Sesuatu yang mengerikan terjadi kemudian. Dia melihat Jiang Ke memegang pistol Tuan Five dan mengarahkannya kepadanya. Pria itu sangat ketakutan sehingga kakinya tidak bisa diam. Dia berlutut di tanah. Zhao Yu tiba-tiba mendatanginya dan meninjunya. Kemudian pengawal itu jatuh ke tanah. Bab 986. Menggunakan pengacau sinyal tak terlihat dan penglihatan malam tak terlihat, ditambah bom bau tak terlihat dan alat pernapasan tak terlihat adalah kombinasi favorit Zhao Yu. Setelah lampu padam, dia berlari menghampiri, mengambil pistol dari Tuan Five, dan menendangnya hingga terjatuh. Meskipun Tuan Five berbicara dengan kejam, dia tidak bermaksud menembak Zhao Yu. Dia hanya ingin dia menjelaskan semuanya. Jadi, ketika lampu padam, dia lebih bingung daripada orang lain dan Zhao Yu mengambil pistol darinya dengan mudah. Untuk meningkatkan ketegangan, Zhao Yu tidak menyisakan peluru. Dia langsung menembak dan menyerang pengawal yang kuat terlebih dahulu. Zhao Yu telah menembak kaki mereka. Yang mengejutkannya, meskipun pistol itu dilengkapi dengan peredam itu tidak terpasang dengan benar. Pistol itu mengeluarkan suara keras dan meledak dengan percikan api yang mengerikan. Kegelapan adalah senjata terbaik. Ketika orang tidak dapat melihat apapun, mereka kehilangan kemampuan bertarung mereka. Selain itu, ketika pistol ditembakkan, mereka menjadi kacau. Mereka saling menjatuhkan dan berusaha keras mencari pintu untuk melarikan diri. Bom bau tak terlihat milik Zhao Yu juga memainkan peran penting. Ruangan itu tidak besar. Untuk meningkatkan efek gas, Zhao Yu menggunakan 3 bom berturut-turut. Meskipun tidak terlihat, kekuatan bom itu sangat besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para investor dan pengawal mereka kehilangan kesadaran karena gas tersebut. Ketika Zhao Yu melihat seseorang menarik tirai, dia ingin menembak mereka. Namun, pistol Tuan 5 hanya berisi 4 peluru, dan semuanya telah digunakan. Oleh karena itu, dia harus melakukannya sendiri. Saat itu, pengawal yang menarik tirai itu gemetaran karena gas bom. Bahkan jika Zhao Yu tidak datang untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa berdiri lama. Melihat semua musuh tercengang oleh bom, Zhao Yu mematikan pengacau sinyal tak terlihat dan menyalakan kembali lampu.
Sekarang dia perlu memeriksa apakah investor penting itu tidak melarikan diri. Zhao Yu mencari targetnya dari sekelompok orang yang pingsan dan memastikan bahwa mereka semua ada di sana. Zhao Yu bertepuk tangan dan mengangguk puas. Satu bom akan membuat mereka butuh waktu lama untuk pulih. Dengan efek 3 bom, mereka tidak akan bangun dengan cepat. Zhao Yu bisa mengakhiri petualangannya sekarang. Dengan mengingat hal itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruang rapat untuk mengambil ponsel dan pistol setrumnya. Tanpa diduga, tepat saat dia sampai di pintu, seorang pria tiba-tiba berdiri dari tanah dan dengan kasar mencengkeram kakinya. Zhao Yu terkejut dan siap untuk bertarung. "Ini aku, bos," kata pria itu. Ketika Zhao Yu menunduk, dia mengendurkan posisinya. Beruang besar Zhang lah yang memegangi kakinya. Dia pingsan sebelum Zhao Yu menggunakan bom, jadi gas bom tidak banyak memengaruhinya. Sekarang dia telah terbangun. Zhao Yu menatapnya dan mengangkat tinjunya. Dia perlu membuatnya pingsan lagi. Namun, Tongki dan pria berkuncir kuda itu tiba-tiba mengeluarkan suara, seolah-olah mereka juga terbangun. Baru saat itulah Zhao Yu menyadari bahwa efektivitas bom di dekat pintu jauh lebih buruk dari yang dia duga. Beruang besar Zhang memegangi kaki Zhao Yu. "Bos, kau luar biasa. Kupikir kau gila tadi," katanya, memujinya. Pria berkuncir kuda itu bahkan belum berdiri dari tanah ketika dia berkata kepada Zhao Yu sambil menggigil, "Bos, tidak heran mereka bilang kau selalu menggunakan otakmu untuk bermain." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berpikir, berapa banyak energi yang akan terbuang jika aku harus menjatuhkan mereka lagi. Nov Lb. Jen. Di luar pintu terdengar suara langkah kaki cepat dan teriakan. "Cepat, cepat, Tuan Five mengalami kecelakaan. Cepat," teriak mereka. Beruang besar Zhang terkejut dan menatap Zhao Yu, memohon padanya untuk melakukan sesuatu. Pria berkuncir kuda itu sangat ketakutan sehingga dia hanya berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Tongki ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, dorongan kepahlawanan Zhao Yu muncul lagi. Dia menepuk dadanya. "Bos kalian ada di sini. Yakinlah, kalian akan sepenuhnya aman," katanya kepada mereka. Setelah itu, Zhao Yu bercanda sambil menunjuk pantatnya ke arah mereka, dan menggunakan bom bau tak terlihat lainnya. Mereka mulai batuk hebat, lalu mereka semua pingsan. Untuk memastikan tidak ada yang selamat kali ini, ia menggunakan satu bom lagi. Kemudian, ia cepat-cepat berlari ke aula kecil dan mengambil ponsel dan pistol setrumnya. Mengenai topeng, ia tidak lagi tertarik untuk memakainya. Sekarang, rencananya telah selesai. Ia tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Ketika Zhao Yu melihat ponsel dan jam tangan emas berharga di kotak logam di sebelahnya, dia pikir tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambilnya. Dia membenarkan tindakan mencurinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin menemukan beberapa rahasia penting yang tersembunyi di dalamnya. Setelah Zhao Yu mengambil barang-barang itu, anak buah Tuan Lima tiba di pintu. Zhao Yu tidak terlihat takut. Dia menunjuk ke ruang rapat dan berteriak kepada mereka, "Cepat! Cepat! Masuk! Cepatlah!" Mereka sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Begitu mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu, mereka bergegas masuk ke ruang rapat. Zhao Yu mengenakan pistol setrum listrik di pergelangan tangannya saat dia melangkah keluar dengan tenang. Ketika semua orang bergegas masuk ke ruang rapat, dia mengangkat tangannya dan menutup pintu. Ketika orang-orang di dalam melihat pintu tertutup, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka bergegas kembali untuk mendorong pintu agar terbuka. Tanpa diduga, kunci pintu ada di dalam. Zhao Yu tidak memiliki kunci dan tidak dapat mengunci pintu. Dia mencoba menahan pintu agar tetap tertutup dengan tubuhnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini sendirian melawan begitu banyak orang di dalam? Pada saat itu, pintu lift yang jauh terbuka, dan beberapa orang berpakaian seragam keamanan keluar. Mereka tampaknya adalah orang-orang investor. Ketika dia melihat mereka datang, dia tidak panik, tetapi malah melambaikan tangannya, berteriak, "Ayo! Pegangi aku tidak bisa menahannya." Para penjaga keamanan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Yu. "Cepat, ayo!" Zhao Yu memarahi lagi saat hendak menyerah.
Orang-orang cenderung patuh tanpa berpikir. Meskipun orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi, mereka bergegas ke depan pintu dan membantu Zhao Yu mendorongnya hingga tertutup. Pada saat itu, bom di ruangan itu mengeluarkan gas yang berbau. Orang-orang di dalam menggedor pintu. Namun, suara mereka semakin pelan. Zhao Yu diam-diam pergi sementara petugas keamanan membantunya mendorong pintu hingga tertutup. Dia mengambil ponselnya dan berpura-pura menelepon seseorang, lalu mendekati lift. Lift hampir terbuka ketika orang-orang yang mendorong pintu tertutup menyadari bahwa tidak ada suara di dalam. Mereka membuka pintu dan melihat bahwa bos mereka ada di dalam ruangan. Petugas keamanan akhirnya menyadari bahwa Zhao Yu, pria yang meminta bantuan mereka, adalah orang jahat yang sebenarnya. Pintu lift terbuka, dan Zhao Yu siap untuk pergi. Setelah pintu lift terbuka, lebih dari selusin orang yang memegang stik biliar muncul. Orang-orang ini jelas juga anak buah investor. Zhao Yu berpura-pura berbicara di teleponnya. Lin, proyek 5 miliar yuan saya bisa dimulai. Minta akuntan untuk menyiapkan beberapa angpau, katanya. Dia melangkah ke dalam lift sambil berbicara. Akhirnya, petugas keamanan yang membantu menahan pintu berteriak, "Itu dia. Jangan biarkan dia lari." Bab 987. Para petugas keamanan yang belum keluar dari lift dirobohkan oleh Zhao Yu. Mereka yang telah ditipu oleh Zhao Yu berteriak, "Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur." Zhao Yu tidak bisa masuk ke dalam lift. Dia berbalik dan lari. Area rahasia di lantai 8 ini tidak besar dibandingkan dengan bagian lain dari klub malam itu. Zhao Yu dengan mudah tiba di tangga yang paling dekat dengannya. Karena pentingnya area tersebut, pintu tangga terkunci. Zhao Yu membuka paksa pintu tersebut dan bergegas masuk ke tangga. Dia menemukan beberapa kain pel di tangga dan menempelkannya di pintu agar tetap tertutup. Orang-orang yang mengejar Zhao Yu menggedor pintu tersebut tetapi tidak dapat mendorongnya hingga terbuka. Zhao Yu turun ke bawah dan menelepon. Orang yang diteleponnya tampak sedang menunggu panggilan dan segera menjawabnya. "Li, aku sudah selesai di sini," teriak Zhao Yu. Dia mendapati suaranya masih seperti suara Jiang Ke. Untungnya, suaranya saat dipenuhi kegembiraan tidak terdengar jauh berbeda dari suara Jiang Ke, dan Li tidak menyadari perbedaannya. Zhao Yu mematikan pengubah suara dan kembali ke suaranya yang biasa. "Ada ruang pertemuan di lantai 8. Cepat kirim orang ke atas. Mereka sekarang pingsan. Setelah kalian naik, entah mereka pingsan atau tidak, tangkap mereka semua. Nanti aku beritahu siapa yang paling penting. Jumlah mereka banyak. Suruh sebanyak mungkin orang ke atas sini," kata Zhao Yu buru-buru. Salin itu. Ternyata orang yang menjawab panggilan Zhao Yu adalah Li Loyun. Ia telah dipromosikan menjadi wakil kapten polisi kriminal provinsi di kota Jimping karena penutupan kasus pembunuhan tergesa-gesa. Jadi, ketika Zhao Yu mengetahui bahwa sarang Jiang Ke terletak di provinsi Jinan, ia menghubungi Kapten Li untuk membantu. Zhao Yu melakukan ini karena 4 alasan. Alasan pertama adalah Li Loyun dapat mengerahkan polisi untuk menyelesaikan tugasnya. Alasan kedua adalah mereka bukan teman dekat sehingga tidak akan menarik perhatian pria misterius itu. Alasan ketiga dan yang terpenting adalah kepercayaan penuh Zhao Yu kepada Li Loyun. Karena kasus pembunuhan tergesa-gesa, mereka telah melalui situasi yang sangat berbahaya bersama-sama. Li Loyun sangat berterima kasih kepada Zhao Yu sehingga dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Zhao Yu dan menjaga rahasia bahwa dia masih hidup. Tentu saja, selain itu, ada satu hal penting lagi. Li Loyun bekerja di Jimping, yang mencegah kemungkinan seseorang menyerahkan Zhao Yu kepada orang-orang Jiang Ke. Jiang Ke dan investornya pasti memiliki hubungan dengan polisi Jinbian sejak mereka menetap di Jinbian. Oleh karena itu, Li Loyun tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik Zhao Yu. Jadi, ketika Zhao Yu baru saja tiba di sarang Jiang Ke, dia telah menghubungi Li Loyun dan menyusun rencana hari ini. Li Loyun telah mengerahkan polisi untuk mengawasi kelab malam dan menunggu sinyal dari Zhao Yu untuk bertindak. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke lapangan golf berdasarkan informasi yang diberikan oleh Zhao Yu. Pada saat itu, selama Li Loyun memberi perintah, kedua tim akan beraksi untuk menangkap anak buah dan investor Jiang Ke.
Li Loyun berjanji kepada Zhao Yu bahwa ia akan menyelesaikan tugas dengan sukses, lalu ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mulai bergerak. Mendengar itu, Zhao Yu segera menutup teleponnya. Namun, mengetahui bahwa polisi akan segera masuk ke dalam gedung, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menekan nomor lain untuk melakukan panggilan kedua. Ternyata, selain Li Loyun, Zhao Yu punya rencana lain. Tanpa diduga, pintunya diketuk hingga terbuka. Para penyerang ganas itu berteriak dan bergegas turun. Zhao Yu berlari ke bawah sambil menelepon. Di lantai bawah, Zhao Yu tiba-tiba bertemu dengan sekelompok penjaga keamanan. Mereka memiliki rambut yang dicat dan tato, dan mereka tampak garang pada pandangan pertama. Ketika orang-orang di lantai atas melihat mereka, mereka segera menunjuk ke arah Zhao Yu dan berteriak, "Itu dia, tangkap dia." Zhao Yu mengumpat mereka dan bergegas menuju pintu keluar lainnya. Sayangnya, pintunya terkunci. Panggilan telepon pun tersambung dan orang di ujung telepon berteriak dengan cemas, "Bos! Bos! Saya sudah menunggu Anda lama sekali. Halo, halo." Panggilan ini sangat penting bagi Zhao Yu, ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri rencananya dengan sukses. Zhao Yu ingin menjawab sebelum dia menggunakan kunci utama untuk membuka pintu. Tiba-tiba, seorang pria datang dari lantai bawah dan menjatuhkan Zhao Yu ke tanah. Ponsel Zhao Yu jatuh dari tangga. Saat ponselnya jatuh dari tangga, ponselnya meluncur tepat di bawah kaki seorang penyerang. Zhao Yu merasa cemas. Jika panggilan ini gagal, seluruh rencananya akan hancur. Zhao Yu mendorong pria yang telah menjatuhkannya ke samping, lalu melompat menuruni tangga dan menyerang kelompok penyerang lainnya. Situasi menjadi kacau. Zhao Yu menendang dan memukul dan bahkan menggigit dengan mulutnya. Akhirnya, Zhao Yu menemukan ponselnya setelah sedikit berkelahi. Pada saat ini, seorang gangster mendorong Zhao Yu dengan keras. Setelah Zhao Yu jatuh, dia mendarat dengan wajah menempel di ponselnya. Orang yang menunggu tanggapannya berteriak, "Bos, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Saya takut. Aku baik-baik saja. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Ayo kita lakukan. Ingat untuk menjauh," teriak Zhao Yu ke telepon. Zhao Yu belum selesai berbicara ketika seorang pria di sampingnya menginjak-injak teleponnya. Meskipun Zhao Yu telah menyelesaikan panggilannya, dia masih marah karena telepon itu telah menghabiskan 800 yuan. Saat Zhao Yu bersiap untuk bertindak, orang itu bersiap untuk menginjak wajah Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat menghindari tendangan itu, lalu menendang dagu pria itu. Pria itu berdiri di sisi tangga. Tendangan Zhao Yu membuatnya jatuh sambil menjerit kesakitan. "Tangkap dia dan pukul dia sampai mati," teriak seseorang. Pada saat itu, petugas keamanan lainnya datang, dan orang yang ditendang oleh Zhao Yu bangkit dari tanah. Mereka semua bergegas menuju Zhao Yu seperti air pasang yang mengamuk. Zhao Yu langsung tenggelam di dalamnya. Bab 988. Zhao Yu tidak menyangka akan ada begitu banyak pembunuh bayaran yang mengintai di kelab malam itu. Ia memikirkannya lebih dalam dan menyadari bahwa kelima investor Jiang kesemuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Mereka pasti membawa banyak keamanan untuk pertemuan hari itu. Orang-orang di bawah jelas berbeda dengan yang di atas. Ini karena mereka bekerja untuk investor yang berbeda. Meskipun begitu, tujuan mereka sama, yaitu menangkap Zhao Yu. Dalam sekejap, mereka menempati tangga sempit itu. Zhao Yu tahu bahwa polisi akan segera datang ke atas. Dia harus meninggalkan kelab malam itu secepat mungkin. Saat ini, alat pernapasan tak terlihatnya masih berfungsi, dan dia bisa menggunakan bom bau tak terlihat lainnya untuk melarikan diri dengan mudah dari sini. Dia juga bisa menggunakan penguat energi demi keselamatan. Namun, Zhao Yu sangat ingin menghajar mereka. Ketika melihat tato pada pembunuh bayaran yang sombong itu, dia menjadi bersemangat untuk merentangkan tangannya. Jadi, alih-alih melarikan diri, dia melawan. Dia memukul beberapa orang di wajah, menendang mereka dengan keras, lalu melompat dengan menggunakan tubuh seseorang sebagai tumpuan dan melompat ke arah orang-orang di bawah. Zhao Yu mengangkat seseorang dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk memukul orang lain. Orang-orang di bawah tidak begitu pandai bertarung dan menganggap serangan Zhao Yu terlalu ganas untuk mereka tahan.
Orang-orang di atas jauh lebih kuat dan bergegas ke depan. Zhao Yu menjatuhkan 2 orang, lalu lebih banyak lagi yang segera maju dan mendorong Zhao Yu ke sudut tangga. Saat Zhao Yu menyentuh tabung pemadam kebakaran yang ada di pojok, ia langsung mengambilnya dan melemparkannya ke wajah seseorang. Orang itu memuntahkan darah dan pingsan di tempat. Zhao Yu berteriak keras, lalu memukul beberapa orang lainnya dengan tabung pemadam kebakaran. Suara logam yang mengenai orang-orang terdengar sangat menakutkan, menyebabkan orang-orang di belakang mereka mundur ketakutan. Alat pemadam kebakaran itu berat. Setelah Zhao Yu menabrak beberapa orang lain, tentu saja ia melambat. Orang-orang di belakangnya memanfaatkan situasi ini, menyerbu dan menjatuhkannya sekali lagi. Kemudian, satu persatu, mereka menyerbu ke depan dan menyerangnya, ingin menghancurkan Zhao Yu menjadi pai daging. Zhao Yu menekan pelatuk pada tabung pemadam api dan bubuk putih menyembur keluar. Seluruh tangga dipenuhi bubuk itu. Para penyerang berseragam keamanan tidak dapat melihat apapun dan itu menyebabkan mereka terbatuk-batuk hebat. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya menjauh dari mereka. Karena ia memiliki alat bantu pernapasan, ia tidak terlalu terpengaruh oleh bubuk itu. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul beberapa orang terakhir yang mencoba menangkapnya, lalu mendorong mereka menuruni tangga, No. Feld B. In.com. Pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Ia melihat ke bawah pagar dan melihat sekelompok orang lain dengan cepat menaiki tangga. Orang-orang ini jelas berbeda dari kelompok sebelumnya. Mereka tampak terlatih dengan baik. Mereka pasti polisi berpakaian preman. Wajah Zhao Yu masih wajah Jiang Ke, dia tidak terlihat oleh polisi sekarang. Dia membuka pintu tangga dengan kunci utama dan keluar. Dia mencoba mengunci pintu setelah keluar sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri, dan polisi bisa menangkap semua orang sekaligus. Namun, yang mengejutkannya, tepat setelah keluar dari tangga, dia melihat sekelompok pria berseragam keamanan datang tepat ke arahnya. Salah satu pria yang mengenali Jiang Ke berteriak, "Itu dia!" dan bergegas menuntun semua orang ke arah Zhao Yu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Semakin lama dia tinggal di kelab malam, semakin berbahaya situasinya baginya. Orang-orang yang menyerbu ke arahnya membawa tongkat. Zhao Yu kalah jumlah. Dia tahu lebih baik daripada menghadapi mereka secara langsung seperti orang bodoh. Sebaliknya, dia berlari. Sekarang dia berada di lantai 5. Lantai 5 dan 6 adalah pemandian umum klub malam. Selain pemandian mewah, ada juga pusat seni yang besar, serta berbagai salon pijat dan kecantikan. Di luar tangga, Zhao Yu hanya punya satu jalan keluar, yaitu melalui aula pemandian. Ia bergegas masuk ke aula tanpa berpikir. Di sebelah kirinya ada pemandian pria, dan di sebelah kanannya ada pemandian wanita. Zhao Yu langsung masuk ke pemandian wanita tanpa berpikir. Jelas, lebih mudah baginya untuk menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya dengan masuk ke sana. Para pembunuh bayaran itu laki-laki dan tidak semuanya akan masuk ke pemandian wanita. Ditambah lagi, Zhao Yu kini mengenakan wajah Jiang Ke. Dia tidak peduli melakukan apapun yang akan membuatnya malu. Merupakan bonus bahwa dia bisa menyingkirkan para pria yang mengejarnya dan menikmati keindahan pada saat yang sama. Kelab malam itu dimiliki oleh para investor. Untung saja Zhao Yu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan bisnis mereka. Jadi, Zhao Yu tidak ragu-ragu dan langsung bergegas masuk ke pemandian wanita. Para penjaga keamanan di pintu masuk tidak sempat menanggapi karena Zhao Yu sudah masuk ke dalam. Kemudian, terdengar suara teriakan wanita. Namun, Zhao Yu tidak tahu bahwa mereka yang mengejarnya saat itu semuanya disewa oleh Wang Xi. Wang Xi bukanlah pemilik pemandian. Karena itu, orang-orang yang mengikuti Zhao Yu juga berlari ke pemandian wanita tanpa ragu-ragu. Bab 989. Zhao Yu mencengkeram keras seorang pembunuh bayaran dan melemparkannya ke cermin rias di pemandian wanita. Cermin rias itu pecah dengan keras, dan penyerang itu berdarah di seluruh wajahnya. Jeritan terus terdengar dari pemandian wanita, dan Zhao Yu mulai berlari. Itu tidak membuatnya lupa menikmati pemandangan. Kemudian, dua pembunuh bayaran menghalangi jalan Zhao Yu.
Zhao Yu melompat maju dan menendang salah satu dari mereka ke dalam bak mandi dengan memanfaatkan keterampilan bela diri yang diajarkan Miao Ying kepadanya. Para tamu wanita masih berteriak-teriak, mencoba bersembunyi di dalam air. Pembunuh bayaran kuat lainnya bergegas masuk untuk mencengkeram pinggang Zhao Yu. Zhao Yu merasa pria ini terlalu kuat untuk disingkirkan. Sementara pria kuat itu mencengkeram Zhao Yu, beberapa pria lain mengejarnya dan menyerang Zhao Yu dengan nuncaku. Dia sangat kesakitan. Zhao Yu menendang dua orang yang ada di depannya, lalu mengambil sepotong sabun dari rak pancuran di dekatnya dan membantingkannya ke wajah pria kuat yang memegangnya. Pria kuat itu tidak bisa melihat karena sabun ada di matanya. Mereka berdua jatuh ke salah satu sumber air panas bersama-sama. Air panas terasa cukup nyaman bagi Zhao Yu. Ia benci karena tidak sempat menikmati mandi. Karena alat pernapasan tak terlihatnya masih berfungsi, ia berenang di bawah air, melewati tamu-tamu wanita di kolam, dan ke sisi lainnya. Namun, para pembunuh bayaran masih menemukannya di air sebening kristal. Begitu ia keluar dari kolam, ia ditangkap oleh 4 pria besar dan dibawa keluar seperti babi ke pembantaian. Para pria itu berteriak dan melemparkan Zhao Yu ke udara. Beruntung, Zhao Yu jatuh ke meja empuk tempat para tamu mengoleskan eksfoliator dan membersihkan tubuh mereka. Para pembunuh bayaran kecewa melihatnya mendarat dengan nyaman dan segera mendekat untuk memukul Zhao Yu. Mereka mengarahkan nuncaku ke arahnya. Zhao Yu berguling di bawah meja untuk menghindari pukulan. Ada panci besar berisi minyak di bawah meja, entah itu minyak mandi atau pelembab untuk wanita. Zhao Yu tidak berpikir panjang sebelum mengambil panci itu dan menumpahkan minyaknya ke lantai. Minyak itu membuat lantai licin dan halus, yang menyebabkan beberapa pembunuh bayaran tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Kemudian, Zhao Yu menggunakan kekuatannya untuk mengangkat meja berat itu dan memukul orang-orang itu. Mereka menjerit dengan sedih. Para pembunuh bayaran itu telah menderita pukulan yang menghancurkan. Zhao Yu sibuk menertawakan mereka dan tidak memperhatikan dengan saksama. Setelah berjalan beberapa langkah, dia juga terpeleset dan jatuh, dan meja itu jatuh dari tangannya dan langsung mengenai beberapa pembunuh bayaran. Dia hebat sekali. Begitulah yang didengarnya. Saat Zhao Yu bangkit dari tanah, para wanita bersorak. Mereka mengira Zhao Yu adalah pahlawan yang datang untuk menghancurkan para penjahat. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Yu adalah alasan sebenarnya di balik kekacauan total itu. Terima kasih, teriak mereka. Mendengar sorak-sorai rasa terima kasih, Zhao Yu pun membungkuk hormat. Jangan bergerak, teriak seseorang dari pintu masuk pemandian wanita. Zhao Yu melihat beberapa polisi berpakaian preman dengan pistol telah tiba. Melihat polisi telah datang, Zhao Yu tidak lagi ingin pamer di depan semua wanita cantik. Dia berbalik dan lari begitu melihat mereka. Pemandian wanita berbentuk seperti kipas besar. Zhao Yu berlari melingkar, lalu kembali ke ruang ganti di dekat pintu masuk. Para wanita di ruang ganti sudah melarikan diri karena perkelahian sebelumnya. Zhao Yu ingin berlari melewati ruang ganti, tetapi saat dia semakin dekat, dia melihat polisi menghalangi pintu masuk utama. Ketika Zhao Yu melihat bahwa tidak mungkin untuk keluar melalui pintu masuk itu, ia segera berbalik. Namun, para polisi sudah menyadari keberadaannya karena mereka telah mendengar langkah kaki Zhao Yu yang cepat. Merasa cemas, Zhao Yu melihat pakaian wanita di ruang ganti dan memutuskan untuk menggunakan mesin penyamaran tak terlihat yang baru. Ia mengubah wajahnya menjadi wajah wanita. Kemudian, ia berbalik dan mengenakan gaun longgar. Gaun itu begitu besar sehingga menutupi pakaiannya saat ini. Polisi di belakangnya mendekat saat ia mengenakan gaun itu. Zhao Yu tahu bahwa rambutnya jelas tidak terlihat seperti wanita, jadi ia mengenakan topi mandi. Hai, Nona, apakah Anda melihat seorang pria di sini? Polisi bertanya kepada Zhao Yu. Zhao Yu sengaja menghadap mereka untuk memastikan bahwa mereka yakin bahwa ia adalah seorang wanita. Kemudian, ia membuat wajah khawatir dan menunjuk ke pintu. Polisi mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat, lalu bergegas menuju pintu. Sekelompok polisi bersenjata lainnya kemudian datang ke pintu. Zhao Yu menyerah untuk keluar melalui jalan itu dan kembali ke area pemandian. Polisi menangkap para pembunuh bayaran dan meminta mereka untuk berjongkok di tanah.
Zhao Yu tidak ingin terlihat oleh mereka jadi dia bersembunyi di ruang sauna di sisi lain. Zhao Yu terkejut dengan apa yang dilihatnya di sana. Lebih dari selusin wanita bersembunyi di sini. Mereka pasti ketakutan karena pertempuran itu. Sekarang mereka melihat keluar melalui kaca dan membicarakan sesuatu dengan penuh minat. Ketika mereka melihat Zhao Yu dengan wajah wanita, mereka tidak peduli untuk memperhatikannya. Zhao Yu menahan keinginan untuk bergabung dengan mereka dan diam-diam memasuki ruang dalam sauna. Dia pernah ke pemandian seperti ini sebelumnya dan tahu bahwa ada ventilasi darurat di ruang sauna. Saat ini, ruang dalam kosong, jadi dia diam-diam membuka ventilasi dan akhirnya melarikan diri. Meskipun Zhao Yu bisa bersembunyi di ventilasi, dia tidak berminat untuk bermain petak umpet. Dia telah menangkap para investor tetapi masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan dia harus melakukannya segera. Dia merangkak cepat selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya menemukan jalan keluar yang aman dan tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang cuci. Dia memutuskan bahwa jika dia tetap berpakaian seperti wanita, dia akan dapat menghindari kecurigaan. Namun, untuk melarikan diri dengan aman, dia mengembalikan wajah Jiang Ke dan melepas gaun panjangnya saat dia memasuki area pemantauan. Polisi telah mengepung kelab malam itu, tetapi belum sampai ke tempat Zhao Yu berada. Zhao Yu melewati koridor darurat dan tiba di ruang makan di lantai pertama gedung itu. Sebelum tiba di kelab malam itu, dia telah melihat denah gedung itu dan tahu bahwa ada lorong khusus pengiriman makanan di belakang dapur. Dia berencana untuk keluar dari sana. Dengan rencananya, Zhao Yu sengaja mengekspos dirinya ke kamera dan berlari cepat melalui restoran menuju lorong pengiriman. Namun, ketika Zhao Yu sampai di pintu dapur, dua petugas keamanan menghentikannya. Zhao Yu ingin menyelesaikan masalah dengan tinjunya, tetapi beberapa orang tiba-tiba berlari melintasi sisi lain restoran. Zhao Yu melihat dengan saksama dan menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah berkelahi dengannya sebelumnya. Tampaknya mereka juga dikejar oleh polisi. Mereka tampak sangat panik. Lorong itu terlalu sempit untuk menampung begitu banyak musuh. Suasana tegang saat mereka berhadapan di pintu dapur. Zhao Yu bernapas dengan berat. Mereka semua lelah setelah pertarungan sengit mereka. Tak seorang pun dari mereka ingin memulai pertarungan lagi. Di saat yang menegangkan itu, dua penjaga keamanan di pintu mengenali orang-orang yang baru saja datang dan membentuk aliansi dengan mereka. Salah seorang petugas keamanan mengeluarkan tongkat listrik dan memainkannya sambil berkata, "Ayo, rasakan apa yang bisa dilakukan bayi saya." Nov Lb. Jen. Mata Zhao Yu berbinar. Tanpa pengingat dari orang ini, dia pasti sudah lupa apa yang dikenakannya di pergelangan tangannya. Terima kasih. Zhao Yu mengucapkan terima kasih sambil mengangkat pergelangan tangannya dan menembak. Bab 990. Mungkin karena para penjaga keamanan dan pembunuh bayaran berdiri bersama-sama sehingga mereka semua terkena dampaknya. Zhao Yu tidak tahu mengapa ada orang, selain penjaga keamanan yang membawa tongkat, yang gemetar hebat dan jatuh. Namun, orang-orang lainnya tidak jatuh koma tetapi hanya kehilangan kemampuan untuk bergerak untuk waktu yang singkat. Karena Zhao Yu masih basah karena terjatuh ke sumber air panas sebelumnya, ia juga sedikit terpengaruh. Ia merasa rambutnya berdiri, dan tubuhnya menjadi lunak dan mati rasa. Untungnya, kekuatan peluru listrik itu tidak sekuat itu, jadi setelah sedikit gemetar, Zhao Yu bergegas ke dapur. Ruang makan sedang sepi dan tidak banyak staf di dapur. Tidak ada yang menghentikannya dan dia segera menemukan jalur pengiriman. Dia kemudian berlari keluar gedung dari sana. Ruang makan berada di satu sisi gedung dan jalur pengiriman disembunyikan. Zhao Yu berpikir bahwa polisi tidak akan memblokirnya untuk sementara waktu. Dia benar. Ketika dia berjalan melewati lorong dan menyeberangi taman kecil, dia tidak melihat polisi. Saat itu, polisi sedang sibuk menangani orang-orang di kelab malam. Detektor Zhao Yu menunjukkan bahwa ada kamera di dapur dan taman kecil. Sekarang dia memiliki wajah Jiang Ke, jadi polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Zhao Yu melakukan ini dengan sengaja karena ini semua adalah bagian dari rencananya. Setelah apa yang terjadi dalam pertemuan dengan para investor, dia telah memastikan satu hal.
Mereka benar-benar tidak tahu siapa pria misterius itu. Jadi, tidak ada artinya baginya untuk terus berpura-pura menjadi Jiang Ke. Yang terpenting sekarang adalah menangkap kaki tangan Jiang Ke yang tersisa dan keluar. Oleh karena itu, dia telah memanggil Malaodan dan memintanya untuk mengirim Jiang Ke sana. Saat itu, Malaodan sudah meminta seseorang untuk memeriksa luka Jiang Ke. Meskipun Jiang Ke tidak akan segera bangun karena cedera kepalanya, tidak ada masalah yang mengancam jiwa. Dia harus pergi ke rumah sakit besar untuk menjalani observasi rawat inap. Malaodan adalah orang yang cerdik. Ketika dia membawa dokter untuk memeriksa Jiang Ke, dia membalut wajah Jiang Ke dengan perban. Bahkan dokter tidak dapat mengetahui siapa pria yang tidak sadarkan diri itu. Malaodan tidak menyangka akan menerima pemberitahuan mendesak dari Zhao Yu. Ia khawatir Jiang Ke tidak akan sanggup melakukan perjalanan seperti itu. Namun, Zhao Yu tidak khawatir dengan kondisi Jiang Ke. Ia meminta Malaodan untuk mengirim Jiang Ke Jinbian. Zhao Yu telah mengambil jalan memutar dari provinsi Nanjiang ketika dia datang, jadi dia membutuhkan waktu lebih dari 20 jam untuk pergi dari Yaoming ke Jinbian. Jika Malaodan pergi langsung dari Yaoming ke Jinbian, itu akan menghemat banyak waktu. Lagi pula, jaraknya lebih dari 1000 km. Malaodan diberitahu pada pukul 2 siang, yang berarti dia hampir tidak akan tiba tepat waktu. Rencana awal Zhao Yu adalah mencuri mobil saat keluar dari klub malam, lalu pergi jauh ke selatan untuk menemui Malaodan di tengah jalan. Namun, yang tidak diduganya adalah Malaodan telah mengendarai mobil Great Wall Harvard miliknya ke provinsi Jinan pada pukul 8 malam, sehingga ia dapat dengan mudah sampai di lokasi yang dituju sebelum pukul 9 malam. Karena alasan inilah Zhao Yu sengaja menunda pertemuan dengan para investor. Saat ini, Malaodan sedang menunggu Zhao Yu di sebuah taman tanpa kamera. Mengikuti instruksi Zhao Yu, ia menempatkan Jiang Ke di sebuah bangku. Ketika Zhao Yu tiba, ia dapat kembali ke penampilan aslinya dan pergi bersama Malaodan. Polisi yang datang ke taman kemudian akan menemukan Jiang Ke di bangku dan menangkapnya. Meskipun Jiang Ke tidak sadarkan diri, polisi akan tahu dari rekaman bahwa dialah yang menyebabkan masalah di kelab malam itu. Dengan melakukan ini, Zhao Yu akan dapat melarikan diri tanpa hambatan. Zhao Yu telah merencanakan langkah selanjutnya. Setelah Jiang Ke ditangkap, ia akan menghubungi Li Loyun dan diam-diam membimbing pekerjaannya. Li Loyun dapat memberikan perawatan medis kepada Jiang Ke. Selain memberinya perawatan, ia dapat menggunakan Jiang Ke untuk memunculkan orang misterius itu. Mengenai apa yang akan dikatakan Jiang Ke kepada polisi saat ia terbangun, Zhao Yu tidak peduli. Tidak peduli apa yang ia katakan, baik rekaman kamera maupun investor tidak akan memberinya kesempatan untuk menyangkalnya. Polisi akan percaya bahwa ia telah melakukan semuanya. Paling buruk, polisi mungkin berpikir bahwa Jiang Ke menderita cedera kepala yang menyebabkannya kehilangan ingatan. Pada dasarnya, Zhao Yu tidak akan dicurigai sama sekali. Satu-satunya hal yang dipedulikan Zhao Yu sekarang adalah mencari tahu identitas orang misterius itu sesegera mungkin. Kalau tidak, dia harus terus memalsukan kematiannya selamanya. Setelah menyeberang jalan raya, Zhao Yu tiba di gerbang taman. Mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh kamera di gerbang, ia sengaja memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan terhuyung-huyung agar polisi mengetahui lokasinya dan mengira kepalanya terluka parah. Ketika dia memasuki taman dan tiba di area yang tidak terpantau, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Malaodan guna menanyakan apakah dia ada di sana. Meskipun ponselnya diinjak-injak oleh pembunuh bayaran investor, dia telah mengambil banyak ponsel lain dari ruang rapat. Namun, karena dia telah ditendang ke kolam pemandian, dia tidak tahu apakah ponsel-ponsel itu masih bisa digunakan. Saat memeriksa ponsel, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Malaodan melihatnya sekarang, karena dia masih memiliki wajah Jiang Ke. Dia ingin mematikan alat penyamaran dan kembali ke penampilan aslinya. Tiba-tiba, sebuah mobil biru melaju kencang dari jalan. Mobil itu melesat keluar jalur menuju taman dan menghalangi jalan Zhao Yu. Kemudian pintu terbuka. Seorang pria parubaya berjanggut, memegang pistol, muncul di depan Zhao Yu. Pria berjanggut itu mengarahkan pistolnya ke arah Zhao Yu. "Halo, Tuan Jiang.
Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Katanya kepada Zhao Yu sambil menyeringai. Zhao Yu sama sekali tidak menduga hal ini. Dia segera menggunakan setelan anti peluru tak terlihat. Namun, pria itu melambaikan tangan ke arah Zhao Yu dan berkata, "Ayo, masuk ke mobil." Zhao Yu mengamati pria itu dengan saksama dan yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Zhao Yu bertanya-tanya. Zhao Yu aman dengan jasnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkannya. Zhao Yu menyadari bahwa pria itu tidak memanggilnya bos, yang berarti dia bukan salah satu anak buah Jiang Ke. Detak jantung Zhao Yu bertambah cepat. Mungkinkah pria ini adalah orang misterius yang selama ini dicarinya? Dia dan Jiang Ke sama-sama meragukan alasan pria misterius itu membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara. Pria itu menunjuk ke arah gedung kelab malam dan bertanya, "Tuan Jiang, apa alasan untuk ragu-ragu? Polisi akan segera datang. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri?" Setelah itu, dia mengokang pistol dan mengarahkannya ke Zhao Yu lagi. Dia jelas mengancam Zhao Yu. Zhao Yu segera menyusun rencana baru. "Bagus, aku akan pergi bersamamu dan mencari tahu siapa dirimu.